Bapak Ibu, mari kita angkat hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian. Pujian kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita nyanyikan bait keduanya. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau panjatkan doa kita, ucapan syukur kita, betapa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Sangat baik Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Sampai hari ini kita ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hingga hari ini kami ada Tuhan. Kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh memberikan waktu kami sepenuhnya untuk Engkau. Fokus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal yang kami lalui, yang kami jalani Tuhan. Tapi satu hal yang kami ingin ucapkan, bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Dan kami siapkan hati kami Bapa, membuka ibadah pada pagi yang indah ini. Biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan, yang kami puji, yang kami sembah Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih mau mengangkat pujian, kita mau muji Tuhan dengan pujian ini. Kita mau gerakan badan kita ke kiri dan ke kanan. Kita mau berikan senyum kita yang terindah dan terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena masa depan kita benar-benar ada dalam Tuhan Yesus. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas
sampai di seberang langit biru. Haleluya, beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih mengangkat pujian untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. Ku berbahagia. Kita mau kasih lihat, Bapak Ibu di rumah pasti dengan anak-anak ya. Kita mau berikan salam kita, mungkin ciuman untuk pasangan kita maupun anak-anak kita maupun orang tua kita, bahwa kita bahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Kita adalah keluarga yang sangat bahagia karena kita punya Tuhan Yesus. Memuji Yesus selamanya. Bait kedua, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi memuji, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau fokus benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita. Kita tahu di sini bukan rumah kita. Oleh sebab itu kita bersiap-siap untuk pulang ke rumah bersama dengan Tuhan Yesus. Ku tatap langit di atasku, kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang kau sediakan bagiku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat
ada yang dapat memisahkan kita. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang kau sediakan bagiku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita, tak ada yang dapat memisahkan kita, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Oh, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk kami kembali berbakti, beribadah, menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu pagi ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menyertai, mengurapi hamba-Mu, supaya kami semua boleh belajar kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu ini boleh tersimpan dalam hati kami dan mengubah hidup kami. Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyampaikan kebenaran ini, biarlah kita belajar untuk kita lebih memahami apa maksud firman Tuhan pagi ini. Pagi ini tema yang saya angkat adalah mengenai mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini terangkat dari Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Begini bunyinya. Mintalah maka diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tentu ayat ini tidak asing lagi bagi kita ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah Kristen sejak kecil. Sering ayat ini dijadikan ayat hafalan dari guru sekolah minggu kita waktu dulu ya. Nah sekarang setelah kita dewasa, kita lebih banyak mengerti, sekarang kita pertanyakan kembali ayat ini ya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar atau membaca ayat ini? Mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Apakah kita membayangkan bahwa wah ini seperti seorang konglomerat yang berkata kepada kita, kamu perlu apa? Saya kasih, gitu ya. Tentu yang dalam bayangan kita akan muncul, wah kita akan menjadi orang yang kaya raya. Sebab apapun yang diminta pasti akan diberikan, begitu ya. Karena ayatnya ngomong begitu. Rumah, mobil, kekayaan, fasilitas, wah. Atau seperti seseorang memberikan cek yang sudah ditandatangani tetapi nominalnya belum ditulis. Dan orang itu mengatakan silakan tulis berapapun angkanya semau kita. Waduh, enak bener. Nah, sekarang kita mau belajar apakah maksud dari ayat itu adalah seperti apa yang kita bayangkan. Seperti kita membuka brankas, begitu kita boleh mengambil apa saja apa yang di dalamnya. Oke. Matius pasal 7 ayat 6 sampai 11 itu merupakan satu perikop yang menonjol dari banyak ayat lain di Perjanjian Baru. Sebab dalam perikop ini terdapat ayat yang membicarakan bagaimana hal pengabulan doa. Jadi doa itu dikabulkan di situ. Nah, khususnya di dalam ayat 7 dan 8 tadi yang saya bacakan tadi. Jadi ayat ini dijadikan semacam password atau kunci untuk membuka gudang kekayaan Allah, di mana orang percaya dapat mengambil apa saja yang diinginkannya. Nah, seringkali tanpa disadari ini konsep Alibaba masuk ke dalam pikiran kita ya. Kita berkata simsalabim, abrakadabra, wah semua yang diminta pasti dikasih begitu. Ini konsepnya konsep Alibaba. Tapi apakah firman Tuhan ngomong begitu? Nah, kita akan belajar ya. Seringkali tanpa disadari konsep ini masuk dalam pikiran kita. Seperti membuka gudang harta karun untuk dijadikan dasar pengabulan doa. Itu sebabnya ayat ini menjadi ayat favorit bagi banyak orang. Nah, seharusnya kita belajar lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan ayat ini. Nah, kesalahan banyak orang dalam menafsirkan atau menerjemahkan ayat-ayat itu adalah melepaskan ayat-ayat dari konteksnya. Melepaskan ayat-ayat dari konteksnya. Jadi diambil sepotong, diambil. Nah, konteksnya tuh ditinggalkan. Ini lagi ngomong apa? Diambil sepotong, diterjemahkan sendiri. Ini sebuah kesalahan. Ayat 7 dan 8 itu tidak bisa dipisahkan dari ayat 6 dan ayat 9 sampai 11. Jadi kita harus baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ngomongnya nyambung gak nih gitu ya. Kalau gak nyambung berarti salah. Gitu. Sebenarnya perikop ini merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yaitu dari Matius 7 ayat 6 sampai 11. Jadi apabila kita mencoba memisahkan ayat 7 dan 8, maka konteksnya itu akan hilang. Pengertian maksud ayat itu jadi berubah. Karena kesalahan pengertian ini, maka banyak orang Kristen tidak mengerti kenapa doanya tidak dikabulkan. Kan ayatnya sudah bilang begitu, mintalah kepadamu akan dimintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kenapa jadi tidak dikasih? Kenapa tidak dikabulkan? Nah, dengan sikap yang salah itu, maka kita jadi mempersalahkan Tuhan. Bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan sudah janji minta diberikan, tapi kok nggak ada. Nah, ini kesalahan. Karena salah mengerti maksud ayat itu apa. Memang begitu atau bukan begitu kan. Nah, kita masih belajar. Matius 6 ayat 11 itu ditujukan sikap-sikap terhadap doa-doa dan sekaligus diajarkan kepada kita jawaban mengapa doa itu tidak dijawab. Nah, sekarang kita akan belajar ada 3 kebenaran yang kita bisa ambil dari perikop ini. Ada 3 kebenaran. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang meresponi doa kita. Saya ulangi kalimatnya.
Allah adalah pribadi yang meresponi doa kita. Ayat 7 dan 8 itu maksudnya meresponi dengan serius atau menanggapi setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang kita gumulkan kepada Tuhan itu Tuhan pasti meresponi. Meresponi itu menanggapi, bukan mengabulkan. Saya ulangi ya, meresponi itu menanggapi, bukan mengabulkan. Seperti misalnya gini, kalau kita masih punya anak kecil ya, Papa, saya minta itu dong. Minta mainan misalnya begitu ya. Ini bagus nih. Nah papanya pasti menjawab. Nggak mungkin papanya diem aja. Papanya udah diajak ngomong sama anaknya. Papa minta mainan itu dong. Diem aja. Bilang iya enggak, bilang enggak ya enggak. Ini orang tua yang gendeng ya. Orang tua yang tidak merespon. Pasti merespon. Walaupun mungkin jawabannya bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Tapi merespon. Apakah kita pernah ngirim WA ke seseorang ya? Dan kita tahu ini WA udah dibaca karena centangnya sudah, centang 2-nya itu sudah biru. Berarti sudah dibaca. Tetapi orang yang dituju itu tidak merespon. Sehari, 2 hari. Ini gimana sih begitu ya? Wah tentu kita gondok juga gitu. Makanya ada orang-orang tertentu yang mengubah reportnya itu. Jadi centang birunya gak kelihatan. Sehingga si pengirim gak tahu ini udah dibaca atau belum gitu ya. Tuhan bukan Tuhan yang model begitu. Tuhan tuh pasti merespon. Tuhan tidak pernah tidak bereaksi terhadap permohonan anaknya. Harus dimengerti di sini bahwa meresponi itu bukan mengabulkan. Meresponi itu bukan mengabulkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dijawab Allah. Selalu dijawab. Tapi jawab itu bukan dikabulkan ya. Nah sekarang saya mau menjelaskan sedikit lebih mendalam dari konteks bahasa ya. Kata diberikan, mintalah maka akan diberikan. Nah kata diberikan di situ itu digunakan kata dotesetai. Dotesetai. Itu akar kata dari didomi. Itu artinya dalam bahasa Inggrisnya tuh it shall be given. Itu diberikan, bukan dikabulkan. Dari pernyataan ini jelas bahwa apa yang diberikan Tuhan belum tentu sesuai apa yang kita minta. Ya. Jadi kalau memang yang kita minta itu berbahaya bagi kita, Tuhan pasti tidak akan berikan. Minta kekayaan, waduh Tuhan tahu nih orang pasti kalau kaya dia kawin lagi nih. Dia ngaco nih hidupnya, gak bakal dikasih. Nah Tuhan tahu itu. Jadi diresponi, tidak diberikan, tetapi belum tentu dikabulkan. Jadi kata yang digunakan tadi doteseta ya, ingetin ya. Setiap permintaan pasti diresponi Tuhan, tetapi Allah pasti memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan menurut pertimbangan Allah demi kemuliaan namanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kalau tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, ya gak dikasih. Seringkali kita ini minta berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu masalahnya. Jadi kita harus membedakan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan. Nah, kesalahan banyak orang Kristen adalah menjadikan ayat ini sebagai patokan bahwa kalau kita minta Tuhan pasti mengabulkan. Ini keliru. Carilah maka. Nah, di balik kata maka ini, di balik kata carilah maka, ini adalah sebuah pergumulan untuk menemukan. Carilah. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang yang belum ditemukan. Jadi yang dicari di sini adalah bukan isi permintaan itu, tetapi kehendaknya.
Kita harus mengerti dulu kehendak Tuhan baru kita bisa minta. Apakah yang kita minta ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi di dalam menyampaikan permohonan, kita dipanggil untuk mencari kehendaknya terlebih dahulu. Kita harus menggumuli apakah permintaan kita ini sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Coba kita lihat di ayat paralel lainnya ya. Kan kalau di Injil itu ada ayat yang sama di kitab lain. Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, Lukas juga menuliskan kata ini atau ayat ini dengan menggunakan kata yang sama, dotesetai. Bukan dikabulkan tetapi diberikan diresponi. Nah, konteksnya apa? Nah, kalau kita baca di Lukas pasal 9 ini, ayat sebelum dan sesudahnya ini bercerita tentang seorang yang kedatangan tamu pada malam hari. Dia hendak meminjam roti kepada tetangganya supaya dia bisa menyuguhkan tamunya ini. Tapi kan ini kondisinya udah malam. Anak-anaknya sudah tidur. Sebetulnya tetangganya tidak mau memberikannya. Dengan alasan ya ini udah malam, anak-anaknya udah tidur. Ya nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Keseluruhan perikop ini. Pasal 11 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ya kan? Jadi direspon. Walaupun agak ngeselin lah begitu ya. Udah malam-malam, anak-anak udah tidur, mengganggu sekali gitu ya. Tapi direspon juga gitu loh. Jadi ayat ini berbicara Allah pasti meresponi doa kita. Walaupun belum tentu mengabulkannya. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak di ayat-ayat yang lain yang menggunakan kata dikabulkan gitu ya. Nah, karena kita senang nih kalau permintaan kita dikabulkan. Oh ternyata ada. Ada. Nah sekarang dikabulkan itu genestai kata bahasa Yunaninya. Itu ada di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Nah seringkali kita motong-motong juga nih. Yang diambil cuma yang enaknya doang. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Nah kata menerima di sini menggunakan kata genestai. Ini akar kata dari genomai. Artinya dikabulkan. Wah nah ini baru mantap nih. Itu dikabulkan. Berarti kita minta apa saja pasti dikabulkan. Karena terjemahannya dikabulkan. Nah tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Jangan buru-buru. Jangan mengambil sepotong ayat ya. Allah tidak pernah meluluskan atau mengabulkan permintaan seseorang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalimat di Yohanes pasal 15 ayat 7 itu Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus terlebih dahulu tinggal di dalam Dia, baru permintaan kita ini bisa dikabulkan. Jadi jangan diambil sepotong, mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerima. Enggak, harus tinggal di dalam Tuhan dulu. Nah tinggal di dalam Tuhan itu artinya apa? Artinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Maka setelah kita memahami apa yang kita minta sesuai dengan Tuhan atau tidak, baru kita bisa minta dan Tuhan pasti mengabulkannya. Karena sesuai dengan rencananya, dengan rencana Allah. Kalau permintaan kita ini tidak sesuai ya Tuhan tidak mengabulkan. Dan itu berarti kita tidak tinggal dalam Tuhan gitu. Tuhan tidak akan mengabulkan bila permintaan doa kita ini bertentangan dengan kehendaknya. Jadi orang percaya itu sebetulnya harus tinggal di dalam Tuhan. Harus dalam persekutuan yang erat dan manis dengan Tuhan. Supaya kita mengerti Tuhan itu punya rencana apa. Baru kita bisa minta dan permintaan itu pasti dikabulkan. Bapak Ibu, untuk mengerti kehendak Tuhan itu bukan hal yang mudah. Dan bukan hal yang sederhana.
Tetapi dari pihak kita harus berjuang, berusaha untuk mencari kehendaknya. Makanya dikatakan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Kehendaknya yang harus kita cari supaya kita bisa tahu kita dapat nih kehendak Tuhan apa gitu. Nah, pergumulan yang harus kita lakukan adalah kalau konkretnya, langkah konkretnya itu doa pagi. Setiap jam 5 pagi gembala senior kita menghimbau, mengajak seluruh jemaat doa pagi, doa pagi, doa pagi. Karena apa? Di dalam doa pagi itu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mengalami kehadiran Tuhan dan di situ kita bisa diskusi, kita bisa curhat sama Tuhan. Tuhan, aku punya masalah ini, masalah ini. Di situ kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita lebih suka melakukan hal-hal yang lain, aduh bangun pagi ngantuk, mendingan narik selimut tidur lagi. Ya Tuhan juga enggak mengobral kehendaknya, dikasih tahu, dibeberin begitu, enggak. Tuhan juga enggak murahan. Nah, kita aja enggak merindukan Tuhan, ya Tuhan tidak mengobral. Tuhan hanya memberikan pikiran dan perasaannya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Makanya sediakan waktu, doa pagi, mencari hadirat Tuhan. Di Alkitab ada satu contoh bagaimana sekalipun hamba Allah itu berdoa kepada Allah, tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti ditolak. Kisah ini ada di 1 Samuel pasal 15. Ini tentang kejadian ketika Saul ditolak Allah. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Saul ini kan diangkat jadi raja. Nah, satu kali Saul diperintahkan Allah untuk mengalahkan orang Amalek. Harus ditumpas semua orang Amalek ini karena musuhnya. Kalau kita merefer ke kitab Keluaran ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu mau melewati daerah orang Amalek tidak memberi izin. Jadi menghalang-halangi. Nah itu. Jadi perintahnya begini. Melewati perintah Allah lewat Samuel kepada Saul. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ya, semua ditumpas, jangan ada yang disisakan. Orangnya, ternaknya, mau laki-laki, perempuan, anak-anak, mau yang menyusui juga tumpas semua. Nah itu ayat yang ketiga perintahnya. Nah sekarang apa yang dilakukan Saul? Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Agag ini adalah raja orang Amalek. Diselamatkan. Dan kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Tetapi anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas. Jadi dipilih-pilih. Yang bagus dipisahin, gak ditumpas. Tapi yang jelek baru ditumpas. Nah ini, gak cocok. Gak sesuai dengan perintahnya. Tuhan bilang, tumpas semua. Ya rajanya, ya rakyatnya, ya laki-laki, perempuan, ya kambing, domba, keledai, lembu, semua. Ini enggak dipilih-pilih. Ayat 11. Ini respon Tuhan terhadap perbuatan Saul. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan dia tidak melaksanakan firman-Ku. Ini Samuel. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi walaupun Samuel berseru-seru, dia minta pengampunan. Tuhan bilang tidak, aku menyesal.
Jadi bagaimanapun juga semua permintaan kita ini harus sesuai dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Gak bisa kita minta sembarangan. Jadi kita harus membedakan antara berpikir positif dengan iman yang dari hati Allah. Berpikir positif itu lahir dari pemikiran dan hati kita, keinginan kita. Pokoknya aku mau gini. Wah, dipikirkan yang positif-positif dan diusahakan. Itu lahir dari kita. Tetapi iman itu adalah lahir dari hati Allah. Iman itu adalah penurutan kepada kehendak Allah. Jadi apa yang Allah kehendaki kita turuti. Nah, beda jadinya. Idealnya memang jika kita meminta kepada Allah, maka itu harus mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kemudian ayatnya, ketoklah pintu. Ketoklah pintu ya. Bila kita hendak meminta, harus melalui pintu, bukan lewat jendela. Kita tahu di Yohanes pasal 10 ayat 9, Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Jadi meminta itu harus lewat Tuhan Yesus atau didasarkan atas nama Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa kan dalam nama Yesus. Itu artinya harus sesuai dengan pikiran dan perasaan dan kehendaknya dari Tuhan kita Yesus. Gak boleh kehendak kita sendiri. Kalau kita berdoa ke atas kehendak kita sendiri tapi udahnya dalam nama Yesus, ya gak cocok. Gak cocok itu kalimat-kalimatnya, kok bertentangan. Awalnya minta sesuai dengan kehendak sendiri tapi belakangnya dalam nama Yesus. Emangnya tuh kalimat dalam nama Yesus itu seperti kalimat mantra begitu. Supaya jadi apa yang sesuai dengan permintaan kita. Kan gak begitu. Nah kalau kita sama ini masih salah ya diperbaiki. Masih ada kesempatan kita berbuat hal yang benar di mata Tuhan. Jadi permintaan yang didengar atau dijawab Allah adalah permintaan dalam nama Tuhan Yesus melalui Tuhan Yesus. Artinya permintaan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan dan kehendaknya dari Tuhan kita Yesus. Ya, oke. Itu yang pertama, Allah pasti meresponi doa kita. Sekarang yang kedua. Yang kedua, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan kita. Matius 7 ayat 9 dan 10. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Ya. Ini berarti Allah memberikan kita asal permintaan itu sungguh-sungguh merupakan kebutuhan yang vital. Jadi roti dan ikan itu berbicara soal kebutuhan pokok. Nah Allah pasti memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Mengapa kadang-kadang Allah tidak mengabulkan doa kita? Sebab yang kita minta ini bukan kebutuhan vital. Bukan juga untuk kemuliaan namanya. Biasanya permintaan kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Sebab kita harus mengoreksi apa saja yang kita minta dari Tuhan atau sedang kita ajukan kepada Tuhan. Kita harus mengoreksi dengan jujur apakah permintaan kita sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan Tuhan atau sekedar kita memuaskan nafsu pribadi kita. Makanya Bapak Ibu kalau kita berdoa juga ya. Misalnya kita sakit nih, berdoa kepada Tuhan. Itu harus dalam posisi kita tidak boleh memaksa Tuhan. Kemungkinan besar Tuhan itu mengizinkan penyakit terjadi dalam diri kita itu untuk mendidik kita. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Apalagi kalau penyakitnya penyakit gaya hidup ya. Bukan penyakit misalnya kena virus, lalu dia demam. Enggak, bukan itu. Kalau penyakit gaya hidup kan misalnya darah tinggi begitu ya. Wah, itu kan karena kebanyakan makan lemak. Yang kita makan tuh lemak-lemak. Itu harus diganti gaya hidupnya. Nah Tuhan mendidik itu. Tuhan izinkan tuh gangguan jantung,
ginjal. Itu kan penyakit gaya hidup yang bisa dirubah, yang maksudnya bisa disembuhkan oleh perubahan gaya hidup. Pola makan, pola tidur, olahraga. Nah, kalau kita nggak mau merubah pola makan kita, makan sembarangan, udah tahu diabetes, minum yang manis-manis, sirup, soft drink, wah habislah. Rusak ginjal kau nanti. Kita mesti belajar bagaimana kita bertanggung jawab atas hidup kita supaya tubuh kita ini tetap sehat, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Allah pasti memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada orang Kristen ngomel, permintaannya tidak dikabulkan. Dia pikir Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu jahat, Tuhan itu senang kalau anak-anaknya itu sengsara. Bahkan masa bodoh terhadap masalahnya. Tidak begitu Bapak Ibu. Padahal Tuhan tuh tidak mengabulkan doanya sebab permintaannya membahayakan bagi hidupnya. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuh. Tidak memuliakan Allah. Tetapi memuaskan hawa nafsu. Tidak baik untuk dirinya. Contohnya beginilah, kalau anak kita masih balita nih, umur 3 tahun gitu, minta pisau sama mama. Mama lihat dong, aku pinjem. Mau dia lihat mamanya lagi masak pegang-pegang pisau, anaknya pengen juga megang pisau begitu ya. Dikasih enggak? Pasti enggak lah. Pasti enggak, itu berbahaya. Jadi konsep baik di sini adalah tentu dalam pandangan Allah, bukan pandangan kita. Kalau kita baiknya tuh, kita rumah besar, mobil bagus, uang banyak, tiap tahun bisa jalan-jalan ke luar negeri, begitu ya, senang begitu. Wah, itu konsepnya baik manusia begitu. Tetapi konsep baiknya Allah bagaimana? Bukan, Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang membinasakan jiwa kita. Contoh gampangnya beginilah. Ini orang kalau dipercaya uang banyak pasti dia kawin lagi. Nggak benar hidupnya. Nah udah pasti dibikin miskin sepanjang umur hidupnya. Kan gampangnya begitu, logikanya begitu. Banyak doa yang tidak dikabulkan oleh Allah sebab kalau dikabulkan itu membahayakan. Terutama jiwanya. Jadi kalau di Roma 8 ayat 29. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang baik dalam pemandangan Allah itu bagaimana kita ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang baik. Kalau gara-gara harta banyak terus kita jadi tidak berjuang, tidak menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu pasti Allah gak kasih. Nah hal ini dinyatakan dalam ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Jadi hal yang baik itu Tuhan tidak akan diberikan kepada anak-anaknya yang tidak pantas. Atau tidak memberikan hatinya untuk Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang baik bagi anak-anaknya. Itu sebabnya Tuhan pasti teliti dalam menjawab doa-doa anaknya. Ya. Nah sekarang kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan ya. Tadi poin yang pertama, Allah pasti merespon doa kita. Allah pasti merespon setiap doa-doa kita. Yang kedua, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga, Allah pasti memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang mencelakakan kita. Tapi itu mencelakakan, baik atau mencelakakan juga ditinjau dari
sudut pandang Allah, bukan sudut pandang kita. Merefleksikan hal ini Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita. Apakah selama ini kita meminta sesuatu yang salah kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Yang sering kali menjadi keinginan kita itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya kita harus belajar bagaimana kita mengerti pikiran dan perasaannya Tuhan, supaya apa yang kita minta ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu hidup yang benar bagi anak-anak Tuhan. Bukan hidup suka-suka sendiri. Apapun yang kita ingini kita minta kepada Tuhan. Itu pola iblis, menjadikan Tuhan itu sumber yang kita bisa eksploitasi, kita bisa manfaatkan. Bukan. Yang jadi Tuhan itu Tuhan, bukan kita. Kalau begitu ya jadi terbalik dong. Kita minta apa yang kita kehendaki terus Tuhan mengabulkan. Berarti kita yang jadi Tuhan. Tuhan jadi pembantu kita. Keliru itu. Nah kita koreksi Bapak Ibu ya. Kalau kita salah, kita minta ampun, kita perbaiki kesalahan kita. Supaya ke depannya kita benar. Meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan memang tidak mudah. Karena kita harus mengerti pikiran dan perasaannya. Dan untuk mengerti pikiran perasaannya kita harus belajar firman Tuhan. Kalau nggak belajar firman Tuhan, dari mana kita dapat pencerahan? Dari mana kita bisa mengubah mindset kita? Kita harus hidup kudus, tidak mencintai dunia. Ternyata banyak PR kita ya. Jadi orang Kristen tidak mudah. Memang tidak ada jalan mudah untuk menjadi sempurna. Tidak ada jalan mudah untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itu harus diproses. Supaya kita semakin indah di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan ajarkan bagi kami. Kami perbaiki pola pikir kami Tuhan. Kalau selama ini kami belum benar atau belum tepat benar seperti yang Tuhan kehendaki, kami mau mengubah pikiran kami lewat pembelajaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, menyertai kami lewat setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Dan setiap kali kami menghadapi masalah, kami ingat akan kebenaran firman-Mu supaya kami boleh menerapkannya dalam hidup kami. Dan kami semakin berubah, semakin indah, semakin sempurna di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap persembahan yang jemaat-Mu sampaikan kepada-Mu Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan-Mu di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita. Dan kita menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa dan kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang membimbing kita dari hari ke hari hingga kita sempurna di matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan
semua yang hidup yang telah kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu, mengagungkan, memuliakan namamu, mengagungkan, memuliakan namamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semoga sehat selalu dan terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang telah memberikan persembahan untuk perkembangan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.